Sudah, sekarang kita stop mulai hari ini. Kalau ingin bahagia, cobalah kita hapuskan penderitaan kita ini. Jangan membandingkan dengan orang lain. Kita syukuri saja apapun yang Allah berikan kepada kita. Kan begitu. Sebab bagaimanapun rasa syukur itu akan bernilai dengan beberapa persyaratan. Pertama, kita menyadarinya, memahaminya, mengerti, merasakan, memanfaatkan, mengakui pemberian Allah dan digunakan untuk yang benar. Itu bersyukur. Baru nilai kebahagiaan kita betul-betul murni. Dan yang kedua, ini kita menghabiskan waktu hidup ini tidak pernah mencapai kebahagiaan karena kita terlalu berintervensi urusan orang lain. Ada tetangga berselingkuh, urusannya apa kami ikut campur? Menyalahkan tetangga, ngapain? Ada atasan kita, ngapain? Teman kita, sehari-hari kita ini selalu memberikan judgment, memberikan penilaian orang lain, menghakimi orang lain. Padahal Allah mengatakan innal hukmu illa lillah. Yang bisa menilai hanya Allah. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Jangan disekutukan Tuhan dalam menilai apapun dengan siapapun. Biar Allah yang menilai. Apakah kita menilai orang itu rajin, malas, pinter, bodoh, jujur, pembohong, dan lain sebagainya, beriman, musyrik, kafir, bid'ah, itu bukan urusan kita. Percayalah, orang yang kafir, musyrik, itu orang yang tidak bahagia kok. Percayalah, tidak merasakan kenyamanan dalam hidup ini. Biarkan oranglah. Kita sendiri sebetulnya ketika kita ikut berkomentar, ikut membantu, itu pun harus tahu diri. Kalau ada permintaan dari yang bersangkutan, kita berintervensi. Kalau enggak usah dong. Urusan kita banyak sendiri kok, ngapain ngurusin orang? Kita kurang waktu. Mencapai tujuan pribadi saja itu sudah perlu waktu, ngapain ngurusin orang lain? Jadi kalau orang itu tidak datang kepada saya, lu minta tolong, ya ngapain harus mengejar-ngejar orang itu campur? Kayak nggak ada kerjaan aja. Tapi saya mau cerita sedikit. Suatu ketika ada orang suaminya berselingkuh. Si istrinya datang kepada saya minta tolong bagaimana sebaiknya. Saya bilang saya tidak pernah dan ke depan tidak akan menyarankan perceraian dalam kondisi apapun. Kan bagi saya perceraian bukan penyelesaian, tapi membuat masalah baru. Dan gimana pakai? Ya bersabar. Sebabnya suami berselingkuh pasti kan ada sesuatu. Tidak mungkin seluruhnya suami yang salah. Setiap ada pertengkaran suami istri, tidak mungkin seluruhnya istri yang salah, tidak mungkin seluruhnya suami yang salah. Mesti dua-duanya ada salah. Iya. Jadi saya anjurkan tuh sekarang kamu pergi ke Natasha, ke Cirebon, diamplas pipimu itu. Itu lewatnya 50.000 satu kalau jadi. Iya, pakai lipstiknya Yves Saint Laurent yang cantik, kan gitu. Bikin bulu mata yang lentik kan gitu, pakai shadow, pakai maskara. Ya dong. Seperti itu. Dan kamu mulai memperhatikan suamimu seperti itu. Saya hanya itu kok. Tidak pernah datang sendiri minta saran. Saya bilang jangan pernah minta cerai. Lebih baik kamu perbaiki dirimu. Kamu itu mesti cantik. Umur 40 itu perempuan sedang di puncak kecantikannya loh. 40 sampai 50 itu puncak kecantikan. 50 sampai 60 melandai. 60 70 terjal. Iya masih cantik kan gitu. Terus itu udah cepat banget gitu dari 60 ke 70 nih. Nah kalau sudah 70 80 terjun bebas.
Itu. Jadi bagaimanapun kita mesti merawat lah. Seperti itu. Nah, rupanya suaminya tahu. Suami istri berdandan. Ini saran dari Buya Sakur. Dia marah. Ikut apa itu kayak Sakur? Ikut campur pribadi. Udah. Yang ikut campur siapa? Dia datang sendiri. Bayangkan. Kita sudah dengan sikap seperti itu, tetap saja ada orang salah paham itu. Apalagi kita dengan sengaja intervensi yang tidak diminta. Seperti itu kan. Nah ini semacam itulah. Makanya kita jangan pernah melakukan intervensi urusan. Kita punya pendidikan sendiri, kesulitan sendiri. Anda menolong, silakan menolong orang lain. Ya, saya juga selalu mengajukan menolong orang lain. Tapi juga kalau ada permintaan, kecuali yang sifatnya orang kelaparan, nah itu bukan intervensi itu mah ya. Merintih ada apa belum makan, ya udahlah semacam itu. Kemudian ini singkat-singkat saja, terakhir sesungguhnya ada satu kunci kebahagiaan yang jarang diperhatikan orang, yaitu the law of attraction, undang-undang daya tarik kita. Sesungguhnya, ya apa? Kita selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Yang melapar, yang makan, anak yatim, itu perlu kita perhatikan semuanya. Dan kita nggak usah kecil hati. Mereka juga nggak minta banyak kok. Betul nggak? Mereka nggak minta banyak kok. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan perasaan saya. Saya berada di puncak kebahagiaan ketika saya bisa membahagiakan orang lain. Kebahagiaan yang saya rasakan karena membahagiakan orang lain itu aroma sorga kok. Makan saya lahap, tidurnya enak, badan sehat, ya kan? Seperti itu. Jadi kebahagiaan itu juga diakhiri, didukung juga dengan kita banyak berbuat baik kepada sesama. Saya kira itu saja yang penting. Terima kasih.